Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo Dika Saputra dari kelas 1 D05. Di sini saya akan membahas skema perancangan produk dan proses melalui 3D printing. Apa itu 3D printing? 3D printing adalah proses di mana materi digabung di bawah kontrol komputer untuk membuat objek 3 dimensi dengan material yang ditambahkan bersama-sama. Seperti molekul cair atau butiran bubuk yang digabungkan secara bersama. Terus 3D printing digunakan dalam purwarupa atau prototype. Objek dapat berupa bentuk atau geometri dan biasanya dihasilkan menggunakan model digital dari model 3D yang berasal dari file manufaktur aditif atau AMF. Dan di sini apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas adalah pertama gimana cara menggambar dan membuat desain 3D, terus konversi desain 3D ke bahasa mesin, analisis video pencetakan perwarupa 3D. Nah, pertama yang akan dibahas adalah menggambar dan membuat desain 3D. Hal pertama yang harus dilakukan itu adalah membuat sketsa untuk ukuran objek yang sesuai dengan standar. Contoh objek yang saya akan buat di sini adalah kunci pas. Jadi pada proses desainnya saya mengawalinya dengan membuat dua lingkaran yang kemudian saya desain sedemikian rupa sehingga membentuk dua kepala kunci pas yang memiliki ukuran yang berbeda, yaitu 20 mm dan 16 mm. Kedua, di sini saya membuat ketebalan pada kepala kunci pas. Jadi saya di sini membuat ketebalan pada kepala kunci pas, nih bagian kiri sama kanan, dibikin ketebalannya dan dilanjutkan dengan membuat gagang kunci. Nah, ini gagang kunci. Ya, terus lanjut. Ketiga, di sini saya membuat ketebalan pada badan kunci pasnya. Nah, jadi sebelum saya membuat ketebalan pada badan kunci pas, di sini saya menambahkan penyangga nih pada layarnya, biar si kunci pasnya ini kuat. Oke. Dan ini hasilnya dari desain. Jadi di sini saya ngejelasin cuman garis besarnya aja, nggak ngejelasin cara ngebikinnya itu gimana. Jadi garis besarnya aja. Oke. Nah, ini lembar kertas kerjanya. Oke. Terus kita di sini bakal konversi desain 3D ke bahasa mesin. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Cura 14.07 maksudnya. Oke, jadi saya di sini menggunakan setting konfigurasi seperti gambar ini. Di sini layer height-nya 0,1 mm, cell thickness 0,5, fill-nya itu 0,5, fill density-nya 20, print speed-nya 60, printing temperatur 200, bed temperaturnya 70, dan diameter filamen yang digunakan di sini contohnya 1,75. Nah, jadi perlu diperhatikan juga kalau misalnya kita melakukan konfigurasi pada aplikasi Cura ini, haruslah tepat gitu ya. Contohnya di sini layer height. Layer height-nya nggak boleh terlalu tebal karena ntar bisa menyebabkan kecacatan pada proses 3D printingnya. Oke, jadi ini konfigurasinya. Oke, lanjut ya. Dan analisis video pencetakan perwarupa 3D. Jadi analisis yang saya dapat dari video pembelajaran yang sudah ditampilkan di V-Class di sini. Pertama, yang harus dilakukan itu menyiapkan desain 3D yang sudah dikonfigurasi melalui aplikasi Cura dan dimasukkan ke dalam SD card. Setelah itu dimasukkan SD card-nya ke dalam 3D printer maksudnya. Terus dilanjutkan dengan persiapan 3D printer. Jadi setelah dimasukkan SD card-nya, pilih file G-code yang sudah disiapkan, lalu dilanjutkan dengan pemanasan nozzle hingga mencapai suhu yang disyaratkan. Jadi suhu nozzle itu nggak boleh kurang dari suhu yang disyaratkan karena bisa-bisa pada saat proses pencetakan produk yang dicetak itu bakal gagal ntar, berantakan. Nah, terus kita juga bisa mengganti warna untuk produk yang kita cetak ntar. Jadi untuk mengubah warna produk, kita juga dapat mengganti filamen dengan warna yang diinginkan. Contoh, filamen yang digunakannya itu hijau, maka produk yang dicetak ntar warnanya hijau gitu. Dan kecepatan cetak. Nah, pada umumnya untuk mendapatkan hasil pencetakan yang sempurna, maka konfigurasi cetak yang ideal itu adalah sekitar 20 sampai 50 ms. Jadi nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga. Jadi kadang kalau kita
gak sabaran gitu ya. Terus kita setting speed di aplikasi Cura-nya itu 100 gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan cacat ntar pada saat proses pencetakan. Oke. Jadi sekian dan terima kasih.